Halo, selamat pagi. Saya Vincent dari kelas 9 SMP Santo Thomas Ciledug, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat dan cara membuat grafik fungsi kuadrat. Bersama saya Fabrice Vincentan, nomor absen 6 dari kelas 9 SMP Santo Thomas Ciledug. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa sih fungsi kuadrat dan grafiknya. Fungsi kuadrat sendiri merupakan sebuah persamaan dari variabel dengan pangkat tertinggi 2. Fungsi kuadrat memiliki bentuk umum berupa ax kuadrat plus bx plus c, dengan a dan b adalah koefisien dan c adalah konstanta, serta a tidak boleh sama dengan 0. Dengan x adalah variabel bebas dan y adalah variabel terikat, sehingga nilai y tergantung pada nilai x dan nilai-nilai x tergantung pada area yang ditetapkan. Nilai y diperoleh dengan memasukkan nilai-nilai x ke dalam fungsi. Grafik dapat dibuat dengan memasukkan nilai x pada interval tertentu sehingga dapat nilai x, y. Kemudian pasangan nilai x dan y tersebut menjadi koordinat yang dilewati suatu grafik. Grafik fungsi kuadrat juga memiliki beberapa sifat, diantaranya grafik terbuka, yaitu grafik fungsi kuadrat dapat terbuka ke atas dan ke bawah. Sifat ini ditentukan oleh koefisien nilai a, dan jika A lebih dari 0 maka grafik terbuka ke atas, dan sebaliknya jika A kurang dari 0 maka grafik terbuka ke bawah. Lalu memiliki titik puncak, yaitu grafik kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik. Jika grafik terbuka ke bawah maka titik puncak adalah titik maksimum, dan jika grafik terbuka ke atas maka titik puncak adalah titik minimum. Lalu memiliki sumbu simetri, yaitu sumbu simetri adalah sumbu yang membagi grafik kuadrat menjadi dua bagian sehingga tepat berada di titik puncak. Karena itu letaknya pada grafik berada pada min B per 2A. Lalu memiliki titik potong terhadap sumbu Y, yaitu grafik memotong sumbu Y di X sama dengan 0 jika nilai X sama dengan 0 disubstitusikan ke dalam fungsi diperoleh Y sama dengan C. Maka titik potong berada di Y di 0, C. Lalu memiliki titik potong terhadap sumbu X. Grafik kuadrat akan memotong sumbu X di Y sama dengan 0, sehingga membentuk persamaan AX kuadrat plus BX plus C. Ya. Dan berikut ini adalah contoh grafik fungsi kuadrat. Seperti yang kita lihat pada grafik fungsi ini bahwa X kuadrat atau koefisien A lebih dari 0, yaitu 1. Jadi grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas. Dan grafik fungsi kuadrat ini juga memiliki beberapa sifat-sifat yang sudah disebutkan pada page sebelumnya. Seperti titik potong berada di sumbu X, yaitu nih di X-nya ada 5,0 dan min 3,0. Lalu titik potong terhadap sumbu Y di 0, min 15. Sumbu simetri ada pada 1, titik puncak ada pada 1, min 16, tepat pada sumbu simetri. Lalu gimana sih caranya mencari grafik fungsi kuadrat? Untuk mencari grafik fungsi kuadrat ada 4 tahapan umum yang harus dikerjakan supaya dapat menentukan suatu grafik fungsi kuadrat. 4 tahapan itu diantaranya adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X, menentukan titik potong terhadap sumbu Y, menentukan sumbu simetri, lalu yang terakhir adalah menentukan titik puncak dari sebuah grafik fungsi kuadrat. Bila sudah dilakukan semua tahapan yang ada di atas, kita dapat mulai menggambar grafik fungsi kuadrat dengan membuat koordinat kartesius terlebih dahulu. Lalu mulai memberi tanda pada titik-titik yang sudah kita dapatkan dari 4 tahapan di atas. Setelah itu barulah menghubungkan titik per titik sehingga membentuk sebuah kurva. Gimana sih caranya mencari grafik fungsi kuadrat? Oke. Agar lebih diperjelas, kita akan menjelaskan dengan menggunakan soal. Di bawah ini kita mempunyai 2 soal yang akan kita kerjakan dengan 4 tahapan yang sudah kita pelajari pada page sebelumnya. Contoh soalnya yaitu x kuadrat plus 4x min 5 dan x kuadrat min 6x plus 8. Dengan tahapan pertama kita mencari titik potong terhadap sumbu x. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu X digunakan rumus yaitu Y atau fungsi kuadrat sama dengan 0 lalu kita faktorkan.
Nah, hasil pemfaktoran diperoleh dari penjumlahan dari koefisien B dan hasil perkalian dari konstanta. Jadi X1 sama dengan min 5 dan X2 sama dengan 1. Nih. Jadi koefisien B kan 4 dan konstantanya adalah min 5. Kita mencari angka yang bila dijumlahkan menjadi 4 dan bila dikalikan menjadi min 5. Maka kita dapatkan 5 dan min 1. 5 bila dijumlahkan dengan min 1 menjadi 4 dan bila dikalikan menjadi min 5. Lalu untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y, kita gunakan X sama dengan 0. Jadi X kuadrat plus 4X min 5 kita ubah menjadi 0 kuadrat plus 4 kali 0 min 5 menjadi 0, min 5. Jadi titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, min 5. Lalu kita mencari sumbu simetri. Untuk mencari sumbu simetri kita bisa menggunakan rumus min B per 2A. Jadi diperoleh min B per 2A sama dengan min 4 per 2 kali 1 sama dengan min 2. Lalu yang keempat kita mencari titik puncak. Titik puncak pasti selalu berada pada sumbu simetri. Jadi terkadang orang-orang juga sering menggabungkan tahapan mencari titik puncak ini dengan tahapan mencari sumbu simetri. Untuk mencari titik puncak kita gunakan rumus D per min 4A. D adalah diskriminan, yaitu B kuadrat min 4A min 4 kali A kali C. Maka D per min 4A sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4 kali A. Sama dengan 4 kuadrat min 4 kali 1 kali min 5 per 4 kali 1. Mohon maaf ada kesalahan, ini seharusnya adalah min 4 kali 1 seperti yang ada pada di bawah ini. 4 kuadrat adalah 16 dan 4 kali 1 kali min 5 adalah 20. Dibagi min 4 menjadi min 9. Ya, kita lanjutkan lagi. Lalu ya, betul. Oh. Oh, iya. Lalu setelah semuanya didapatkan, maka kita bisa membuat grafik fungsi kuadratnya seperti berikut. Lalu kita menggambar grafik kuadratnya dengan koordinat kartesius. Tadi kita peroleh bahwa X1 adalah min 5 dan X2 adalah 1. Kita tandai titik-titik tersebut. Min 5 dan 1. Lalu tadi juga kita peroleh titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah min 5. Lalu kita peroleh sumbu simetrinya adalah min 2 dan titik puncaknya adalah min 9. Maka
kita tarik garis terlebih dahulu min 2, buat garis lurus sebisa mungkin. Ya, di sini saya tidak menggunakan penggaris, maka itu agak kesusahan. Lalu min 9. Di sini adalah titik puncaknya. Setelah kita beri tanda pada titik-titik yang kita temukan, kita mulai menarik garis atau kurva dengan mengikuti atau melalui titik-titik yang sudah kita tandai. Itu seperti ini. Salah, tidak lurus. Ya, kita buat lagi. Iya, di sini melengkung lalu naik ke 5 dan berakhir di 1. Sumbu gambarnya kurang bagus, seharusnya bisa lebih rapi dan lebih simetris lagi. Tapi ini titik-titik yang sudah kita temukan tadi sudah betul terbagi oleh sumbu simetris ini. Dan begitulah cara membuat grafik fungsi kuadrat. Nah, yuk kita coba soal yang kedua tadi. Fungsi kuadrat ada sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Sama seperti sebelumnya, pertama kita akan mencari terlebih dahulu sumbu simetrinya. Ya, kita membuat y sama dengan 0. X kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan lagi seperti tadi. Cari yang bila dijumlahkan menjadi min 6 dan bila dikalikan menjadi plus 8. Berarti dua-duanya harus minus nih. Min 2 ditambah min 4 menjadi min 6. Min 2 dikali min 4 menjadi min 8. Sudah betul. Maka kita peroleh titik potong sumbu X adalah X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 4. B, lalu kita cari titik potong terhadap sumbu Y-nya. Kita ubah X sama dengan 0, jadi Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 menjadi Y sama dengan 0 kuadrat min 6 dikali 0 plus 8. Jadi titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,8, cukup tinggi. Jadi titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,8. Lalu yang ketiga kita mencari sumbu simetrisnya. Sama seperti tadi menggunakan rumus min B per 2A. Ya, min B per 2A kita masukkan koefisien B-nya min 6 per 2 kali koefisien A yaitu 1. Jadi min 6 per 2A atau min 6 per 2A jadi 3. Lalu yang terakhir kita mencari titik puncaknya dengan diskriminan per min 4A, yaitu B kuadrat min 4AC per min 4A sama dengan min 6 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 8 per min 4 kali 1 sama dengan 36. 6 kuadrat adalah 36 dikurangi 4 kali 1 kali min 4 kali 1 kali 8. Jadi 36 dikurangi 32 per min 4. Jadinya min 1. Titik puncaknya adalah min 1. Lalu kita gambar grafik fungsi kuadratnya. Tadi kita peroleh sumbu titik potong terhadap sumbu X yang adalah 2 dan 4. Lalu titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,8 di sini, cukup tinggi. Lalu sumbu simetrinya ada di 3. Dan titik puncaknya adalah di min 1,3. Jadi kita tarik lagi garis. Dan disinilah titik puncaknya. Lalu kita seperti tadi lagi
menarik garis membentuk kurva. Iya, dilengkungkan lalu naik ke atas lagi. Dan sumbu simetrinya adalah di 3. Ya, membagi 2 dari grafik fungsinya ini. Ya. Ya, dan sekian tutorial dari saya. Terima kasih, selamat belajar. Semoga membantu, dan bila ingin lebih mengerti lagi silahkan dicoba di rumah masing-masing. Saya pamit undur diri. Terima kasih.